yang ku puja sepanjang masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Bapak sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas saya Pak di dalam program calon guru penggerak. Kebetulan saya diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah Pak sebagai pemimpin pembelajaran. Kebetulan tugas ini adalah ada di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di dalam wawancara ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar dulu Pak, atau misalkan mendengar pengalaman Bapak. Bapak sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun Pak? Kurang lebih sekitar 11 tahun. Pertama diangkat yaitu pada tahun 2011. Alhamdulillah sampai sekarang sudah permutasian selama 4 kali, yaitu sudah menjabat di 4 sekolah. Yang terakhir yaitu di SD 1 Samarang. Yang pertama SDN 1 Cinta Karya, yang kedua SDN 4 Samarang, yang ketiga SD 1 Cinta Rasa, dan yang terakhir SD 1 Samarang. Kemungkinan tidak akan memutasi lagi karena menjelang masa purnabakti. Oh iya Pak. Wah berarti Pak kalau begitu saya tepat sekali nih Pak ya dengan mewawancari Bapak yang pengalamannya pasti akan lebih banyak sekali Pak karena telah memimpin 4 sekolah ya Pak ya. Baik Bapak, kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya Pak ya suatu permasalahan atau kasus-kasus yang bersifat dilema etika atau bujukan moral, di mana permasalahan itu bisa benar melawan benar atau misalkan permasalahan benar dan salah gitu Pak. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah di dalam mengambil keputusan, baik yang benar dan salah ataupun yang benar dan benar, Bapak biasa mengkaji dulu permasalahannya. Mungkin permasalahan itu misalkan baik yang datang dari guru ataupun yang datang dari peserta didik yang mempunyai permasalahannya. Tapi setelah diidentifikasi permasalahan tersebut, hasil yang Bapak simpulkan tergantung kepada permasalahan yang benar dan yang salahnya. Kalaulah yang benar, yang salah, otomatis kita memutuskan kepada yang benar. Kalau yang benar dengan yang benar itu yang hampir mendekati kesalahannya kurang dari misalkan 80%, tapi hampir benar kepada 90% atau sampai 100%. Nah itu cara mengidentifikasi masalah pengambilan keputusan yang ada di lembaga pendidikan khususnya di SD 1 Samarang. Kalau benar dengan benar itu apa mungkin agak bingung juga ya Pak ya, dalam mengambil keputusan harus lebih harus lebih selektif, selektif. Untuk pengambilan keputusan. Misalkan anak ini mengaku benar, ini juga yang benar. Memang itu istilahnya harus ada saksi yang betul-betul bisa dipercaya. Iya betul Pak. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk masalah-masalah atau kasus-kasus ada di sana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Mengambil untuk pertanyaan yang barusan memang sulit juga ya untuk mempertimbangkan karena di sisi lain yang ini juga benar, di sini juga benar. Jadi hampir
sama lah dengan yang pertama gitu. Iya. Jadi hampir kepada yang mendekati betul-betul mendekati 100%. Lebih diprioritaskan Iya, mana yang lebih iya, ini ya Pak ya. gitu. Kemudian Bapak dalam mengambil keputusan di setiap permasalahan di sekolah Bapak, kira-kira apa langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak ambil jalankan untuk mengambil keputusan itu Pak? Ya baik. Untuk langkah-langkah dalam mengambil keputusan biasanya tidak langsung begitu diputuskan tapi misalkan si A ini mempunyai permasalahan. Nah, biasa untuk anak itu misalkan ditanya baik guru, tetapi tidak begitu langsung diputuskan. Langkah yang pertama misalkan kalaulah ada saksi, terus permasalahannya apa, apakah bisa diselesaikan di lingkungan pendidikan, ataukah misalkan harus diselesaikan dengan pihak luar atau pihak komite. Jadi bisa bermusyawarah dengan guru-guru atau dengan orang tua, bisa juga ya, atau tokoh masyarakat termasuk komite. Tapi itu juga permasalahannya yang lebih fatal. Jadi dilihat dulu permasalahannya ya Pak ya, diidentifikasi dulu ya Pak Tapi ya. kalau permasalahan yang ringan-ringan saja mah biasa ditanggulangi oleh sekolah. Oh iya Pak. Terus Pak, hal-hal apa saja yang sangat efektif Pak dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika gitu Pak, yang sangat efektif? Dalam mengambil keputusan yang lebih efektif untuk dilema etika itu masalah moral kan ya? Iya. Ya, etika itu kan masalah moral, penanaman akhlak. Otomatis kalaulah yang berhubungan dengan anak diberi pembinaan, ya, diberi pembinaan, misalkan kebetulan di Desa Samarang misalkan ada ditugaskan salah satu guru untuk menangani kasus-kasus. Tapi kalaulah masalahnya agak ruwet, bisa dipanggil dulu pihak orang tua. Jadi istilahnya diberikan dulu pembinaan. Ya Pak ya, dari sekolah gitu ya, kalau misal kurang tepat dengan memanggil orang tua gitu Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa kiranya yang membuat yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Dalam tantangan memang sulit juga gitu ya dalam dilema etika ini. Banyakkah tantangannya, seperti misalkan untuk memutuskan itu pokoknya harus betul-betul tahu harus tahu betul-betul permasalahannya. Jadi tantangannya itu ya gimana ya, memang agak sulit juga gitu kalau tantangannya itu. Jadi ini Pak ya, jadi besar tidaknya permasalahan ya, mungkin ya Pak ya, bisa yang juga, menyangkut betul, siapa saja gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau permasalahan yang lebih besar memang yang betul yang seperti begitu. Ya. Terus Pak, apakah ketika Bapak dalam mengambil keputusan itu memiliki jadwal tertentu, atau misalkan Pak ketika misalkan langsung dieksekusi pas waktu kejadian di tempat, mungkin ada prosedur atau gimana tertentu? Kalau untuk di tingkat sekolah dasar ya, lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar sebetulnya tidak ada ya, terutama khusus SD 1 Samarang tidak ada jadwal yang khusus atau yang rutinitas. Tapi kan minimal 1 minggu 1 kali dalam upacara juga masalah etika atau moral itu bisa diberikan pembinaan. Kan lain dengan anak-anak SMA. Kalau anak-anak SMA dikarenakan ada permasalahannya beda kan ya. Anak remaja itu sering banyak yang bermasalah, misalkan dari masuk, cara berpakaian, cara berdandan, kan itu merupakan etika yang sangat kurang lah untuk anak didik. Misalkan kalau sekarang pakai make upnya begini, itu pasti kalau di SMA ada jadwal tertentu. Jadi Bapak kalau misal masalahnya kejadian hari itu bisa langsung diselesaikan. Kemudian adakah Pak seseorang atau faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan faktor yang lain ya ada, gitu. Misalkan kalau di sekolah kan bukan Bapak saja, itu ada guru, gitu, ada struktur organisasi
gurunya, ada struktur organisasi komite, terus ada orang tua juga, otomatis gitu. Jadi bapak itu langsung misalkan dengan orang tua atau dengan guru dulu, lalu dengan orang tua atau komite. Semua warga sekolah dilibatkan semua sekolah. Ya. Jadi setiap mengambil keputusan apapun juga itu kan kita itu harus bijaksana, otomatis semua warga sekolah jelas dilibatkan. Baik Bapak, terus kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik gitu ya, terutama dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Pak. Gimana ya masalah pembelajaran untuk mengambil keputusan yang memang pembelajaran secara sosial mungkinnya itu juga sosial memang ada gitu. Jadi pembelajaran sebagai pemimpin sebagai pemimpin leader memang harus betul-betul menguasai teknik kepemimpinan, kan ada manajerialnya gitu, baik manajer dalam kewirausahaan atau dalam kepemimpinan, terutama yang lebih berat itu dalam kepemimpinannya itu harus betul-betul kita itu menguasai. Jadi harus betul-betul memahami teknik-teknik untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Ya, baik Pak. Bapak, dari sekian tadi pertanyaan dengan kegiatan wawancara ini, mungkin Pak ada kesimpulan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran kepala sekolah dalam mengambil keputusan Pak, terutama dengan kasus-kasus seperti tadi dilema etika, memberikan moral, kesimpulannya mungkin Pak apa? Kesimpulan dari awal sampai akhir, pertama kita itu jangan terlalu misalkan langsung memutuskan, tapi kita juga ambil dulu permasalahannya itu baik yang benar ataupun yang salah juga, tapi jangan saling menyalahkan gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya, kesediaannya Bapak telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya yang saya dengar tadi begitu bijaksana. Bapak atas jawaban-jawabannya dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan Pak ini setelah berbagi pengalamannya Bapak, dan mudah-mudahan juga apa yang tadi Bapak sampaikan, ilmu yang dari Bapak bisa untuk menambah wawasan Ibu sebagai guru penggerak. Tentu saja Bapak itu sangat bermanfaat ya. Bapak sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bu atas Ibu kesediaannya untuk saya wawancarai dan memenuhi tugas saya gitu Pak sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Kebetulan tugas ini ada di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tugasnya mewawancarai kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana seorang kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan sekolahnya yang berbasis nilai-nilai kebajikan gitu ya. Sebelumnya Bu, sebelum ke pertanyaan, saya ingin bertanya atau misalkan saya ingin mendengar pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Ibu menjadi kepala sekolah sudah berapa lama Bu? Alhamdulillah, mungkin dipercaya oleh Allah ya, dipercaya menjadi seorang pemimpin, kemudian memegang sekolah itu baru-baru ini hampir sampai dengan bulan ini itu 10 bulan dari tanggal 4 Juli. Ya. Kemudian Ibu walaupun misalkan belum 1 tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan ya Bu ya, permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, kiranya wawancara hari ini itu tadi itu Bu, yaitu bagaimana seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan di sekolahnya yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana
Ibu mengidentifikasi dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, di mana permasalahan itu benar lawan benar atau permasalahan itu benar dan permasalahan yang salah. Nah, diantaranya di sini mungkin ada beberapa komponen yang harus kita tempuh kalau kita akan mengeluarkan atau pengambilan keputusan ya terhadap sesuatu yang terjadi, kondisi yang terjadi di sekolah atau di lapangan. Di antaranya pertama, berarti kita harus mengidentifikasi, mengenali yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang ada. Ya, jadi apa saja itu, kondisi apa yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua kita harus menentukan siapa saja yang terlibat di dalam di dalam situasi ini, ya, apakah misalnya siswa dengan siswa atau siswa dengan guru ataupun misalnya sekolah dengan masyarakat. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus, kalau sudah kita mengetahui, mengidentifikasi nilai-nilai yang terjadi yang bertentangan dengan yang ada, dengan situasi yang ada, nah maka kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang itu sangat mendukung yaitu terhadap pengambilan keputusan kita. Jadi kita disesuaikan dengan fakta yang ada. Kemudian setelah pengumpulan fakta, kemudian kita harus artinya mengadakan pengujian benar ataupun pengujian terhadap benar atau salah. Nah itu. Nah yang terakhir mungkin melakukan satu prinsip yaitu resolusi, ya, nah ataupun melakukan investasi daripada investigasi opsi, jadi pilihan, ya, pilihan keputusan apa yang akan kita keluarkan. Nah kemudian setelah kita menentukan opsi, ya, keputusan yang kita ambil untuk mengatasi masalah yang timbul yang ada di lapangan, nah bukan hanya mengeluarkan opsi saja, tapi justru opsi atau pengambilan keputusan yang sudah kita keluarkan itu harus kita kaji kembali, ya, nah harus kita pertimbangkan kembali, ya, keputusan, dan setelah itu, setelah mengkaji, mempertimbangkan, baru kita merefleksikan dalam kehidupan nyata seperti itu. Jadi menempuh beberapa tahapan ya, ya, ada tahapan dan langkah-langkahnya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan sama-sama benar gitu ya Bu, dalam kasus-kasus dilema etika atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan gitu ya. Nah mungkin diantaranya di sini yang paling utama kita harus artinya tadi yang mengumpulkan fakta, itu fakta, itu bukti, ya. Nah sehingga kita bisa mengambil misalnya keputusan yang memang ini harus diambil dengan menggunakan salah satu aturan yang tegas, ya. Nah ataupun mungkin kita bisa menggunakan aturan yang menggunakan hati nurani, ya. Jadi dilihat dulu permasalahannya ya, berat apa ringannya ya. Nah karena tidak semua pemimpin itu hanya mengeluarkan pengambilan keputusan berdasarkan aturan, tapi mungkin kita seorang pemimpin harus memimpin dengan hati. Kemudian Ibu dalam mengambil keputusan untuk kepentingan di sekolah Ibu gitu ya, mungkin Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh selama ini, mungkin bisa dijelaskan Bu? Iya, nah itu adalah keputusan yang diambil oleh kita itu adalah harus merupakan sebuah keputusan yang sebijak mungkin, ya. Nah artinya kita harus memperhatikan segala aspek serta yaitu merefleksikan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dari oleh sekolah. Artinya bahwa pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh kita itu harus menjadikan satu rujukan, satu teladan, ya, satu teladan bagi sekolah, sehingga merupakan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dilihat dari sisi positifnya, dari sisi dampak negatifnya, jadi betul-betul harus kita kaji seperti itu. Kemudian Ibu, hal apa saja yang sangat efektif gitu ya Bu ya dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Pertama yaitu bahwa identifikasi keputusan yang perlu diambil. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah kita mengumpulkan informasi yang sesuai, yang relevan. Kemudian baru kita mencari solusi alternatif terbaik untuk pengambilan keputusan tersebut. Kemudian
setelah kita mencari atau memilih solusi alternatif terbaik, kita pertimbangkan kembali ya. Nah, pertimbangkan yaitu bukti yang ada, apakah ini sesuai dengan pengambilan keputusan yang kita keluarkan atau tidak ya. Nah, itu. Kemudian yang setelah kita memilih berbagai macam alternatif, baru kita menentukan satu pilihan alternatif yang terbaik untuk yang lebih tepat, yang lebih tepat ya. Nah, baru setelah itu kita melakukan tindakan. Jadi mengeluarkan keputusan, berarti kita akan melakukan tindakan. Semacam contoh misalnya kalau ada anak seperti melakukan hal-hal yang artinya di luar aturan sekolah, mungkin kita melihat dulu tadi ya, melakukan proses-proses tadi. Nah, yang akhirnya kita akan menentukan satu opsi ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita meninjau kembali ya. Nah, tetap bahwa keputusan yang harus kita keluarkan, keputusan yang kita ambil oleh seorang pemimpin itu harus tetap dikaji kembali ya. Mungkin itu. Kemudian Ibu, ketika Ibu mengambil keputusan itu tentunya ada tantangannya ya Bu ya, khususnya dalam kasus dilema ITK. Apakah hal-hal yang menjadi tantangan Ibu ketika mengambil keputusan itu? Iya, kadang-kadang di sini yang menjadi tantangan yaitu dalam pengambilan keputusan pertama, yaitu bahwa kita itu semua orang potensi tidak sama, kemampuan tidak akan sama, ya, cara berpikir itu tidak sama. Nah, kita itu dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi tantangan, yang paling utama di antaranya sulitnya kita yaitu mengubah mindset, ya, nah, mindset atau pola pikir, ya, nah, untuk dapat melaksanakan keputusan yang kita keluarkan, ya, jadi tidak setiap orang bisa menerima keputusan yang kita keluarkan. Maka di sini yang menjadi tantangan itu sulitnya, ya, sulitnya mengubah mindset seseorang untuk bisa menerima keputusan yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua biasanya dengan kebiasaan, ya, nah, kebiasaan yang sudah membudaya. Kadang-kadang kita mengeluarkan keputusan yang bisa mengubah atau melakukan perubahan di dalam, misalnya khususnya dalam bidang pendidikan. Tapi kalau misalnya dia sudah mempunyai artinya kebiasaan atau kebudayaan yang memang mungkin dibilanglah monoton, intinya seperti itu, mungkin di sini dia sulit untuk berubah, dia sulit untuk menerima. Nah, jadi di sini 2 poin yang akan sebagai pendapat dari saya yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Pertama, sulitnya kita mengubah mindset seseorang untuk menerima keputusan. Kemudian yang kedua yaitu adanya kebiasaan yang sudah membudaya, ya, seolah-olah mereka itu tidak mau berubah atau tidak mau sesuai dengan zaman. Seperti salah satu contohnya tentang kurikulum Merdeka Mengajar itu banyak, misalnya guru atau misalnya ya pendidik yang lainnya, kadang-kadang kan itu merupakan perubahan yang baru yang harus kita sikapi, ya, bukan berarti kita hindari, karena kita itu maju, ya. Nah, berarti yang sesuai dengan zaman, otomatis mau tidak mau kita harus mengikutinya seperti itu. Kemudian apakah Ibu mempunyai jadwal tersendiri gitu ya Bu, ketika Ibu akan menyelesaikan suatu permasalahan, atau misalkan Ibu menyelesaikan langsung di tempat ketika terjadi permasalahan? Nah, mungkin di sini ada yang menggunakan jadwal, itu berarti tergantung kepada artinya berat atau tidaknya masalah itu, ya. Nah, kalau memang misalnya itu dipandang ringan bahwa masalah tersebut itu bisa langsung diselesaikan di tempat itu sendiri. Tapi kalau misalnya dianggap berat, apalagi misalnya sekarang berhubungan dengan misalnya antara masalah sekolah dengan masyarakat, itu mungkin dianggap lebih berat. Berarti kita harus mempunyai jadwal tersendiri. Jadi harus ada proses bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian Ibu, apakah dalam mengambil keputusan itu adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Oh iya, tentunya betul. Berarti kalau sebagai kepala sekolah di sini, jadi bukan kita itu menentukan pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan dengan hati nurani kita sendiri, tetapi mungkin kita bisa misalnya berbagi pendapat dari guru misalnya, ataupun misalnya dari rekan kerja, kepala sekolah, bagaimana ini cara pengambilan keputusan seperti ini. Jadi tidak sekonyong-konyong kita langsung seperti itu, jadi ya sendiri.
Kemudian ditambah lagi mungkin dengan kita mengkaji bagaimana sisi positifnya, sisi negatifnya. Jangan sampai bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh kita itu, apalagi kalau yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dilema dengan masyarakat, ya dilema etika dengan masyarakat, itu kan kalau misalnya dengan siswa sama juga berarti berhubungan dengan masyarakat. Apabila itu, apalagi kalau misalnya suasana atau kondisi sekolah di sini bagaimana meleknya masyarakat terhadap pendidikan, seperti itu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan, kan pasti itu berarti kita tidak bisa sekaligus mengambil keputusan sendiri, kan misalnya share pendapat dengan guru bagaimana tuh yang di sini dianggap yang lebih senior. Nah itu pasti kita tetap menggunakan orang-orang yang senior pun kita sebagai pemimpin tidak seperti itu ya. Nah jadi harus memakai menggunakan jadi yang senior bagaimana caranya kita kaji, tapi tetap yang keluar adalah merupakan kebijakan keputusan kita sendiri. Ya baik Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan mungkin ada pembelajaran yang yang Ibu petik dari setiap pengambilan keputusan. Biar pembelajaran seperti apa? Itu pengalaman dari kita mengambil keputusan dari berbagai masalah atau situasi yang ada. Itu berdasarkan pengalaman saya, itu merupakan satu tantangan. Satu tantangan. Yang kedua, dapat memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri saya bahwa saya itu harus berkembang. Nah itu diantaranya. Jadi potensi-potensi kita itu muncul kemudian kasah ya, bahasa Sunda itu. Jadi terlatih bagaimana cara mengeluarkan yaitu keputusan atau pengambilan keputusan yang tentunya yang paling utama itu yang berhubungan dengan dilema etika yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang misalnya dalam dunia pendidikan kita mengacu pada bahwa harus membentuk karakter siswa yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Berarti di sana di dalamnya ada nilai-nilai kemudian terkandung norma-norma yang terkandung. Jadi sebagai itu menambah wawasan, tidak bisa menggali kembali. Jadi muncul jadi potensi kita itu muncul dengan ini bagaimana ya cara menyelesaikan masalah seperti ini, sehingga otomatis kita itu belajar, kita mengasah, jadi mengembangkan potensi kita. Baik Ibu, terima kasih. Kalau diambil atau ditarik kesimpulan, kira-kira Bu ya dari tadi yang Ibu sampaikan dan pengalaman Ibu, kira-kira kesimpulannya Bu sebagai seorang pemimpin pembelajaran kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu seperti apa Bu? Terutama yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi jelas ya, seorang pemimpin itu mengeluarkan atau mengambil pengambilan keputusan itu yaitu harus tepat, harus sebijak mungkin sehingga keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas kesediaannya Ibu dalam kegiatan wawancara ini. Mudah-mudahan ya Bu ya, pengalaman Ibu merupakan wawasan ilmu bagi saya ya, dan juga semoga diskusi atau wawancara kali ini bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.